Aku cuman datang untuk melanjutkan proses hukum yang emang sudah berjalan, ngasih bukti-bukti juga, pengancaman yang berbahaya untuk janin aku, sama ada saksi-saksi yang bersedia banget untuk jadi saksi salah satu yang ada di dalam grup itu. Ancamannya banyak, aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Jadi kronologinya memang aku emang menutupi kandungan aku memang sampai 9 bulan ini. Cuman karena adanya pengancaman ini, jadi aku harus mau nggak mau demi janin aku harus ngomong juga. Jadi makanya aku bawa ke jalur hukum. Ada 500 orang ya di dalam grup itu, cuman bentuk pengancamannya aku nggak bisa kasih tahu ke kalian. Itu kapan? Bulan Juli, 21 Juli. Aku melaporkannya di bulan Juli juga, cuman tanggalnya itu aku lupa. Yang jelas sebelum podcastnya Om Dan. Ya, lapornya yang kalian udah tahu itulah. Satu orang doang ya? Satu orang doang Kak? Dari pengakuan si gimana Kak? Sesuai dengan yang klarifikasi yang kemarin dia sudah mengakui memang adanya pengancaman. Cuman karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya, jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan gitu. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan. Ya aku ngikutin proses hukum aja sih. Ada banyak banget. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datang kan, jadi aku temenin juga. Saksinya ada 2 orang dari grup yang 500 orang gitu. Dari kalangan api juga? Apakah mungkin supportnya dari kalangan api mungkin? Supportnya ya Brevi semangatin aku terus sih. Ya bentuknya pasti masih ya support aja sih, sampai detik ini masih support terus. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu. Kalau hujatan pasti ada, karena nggak mungkin hal-hal yang masih tabu kayak gini diterima semua orang. Cuman yang mendukung aku ucapin makasih, yang tidak mendukung juga nggak apa-apa. Cuman yang pasti aku harus mikirin proses hukum ini, aku berharapnya cepat selesai sebelum aku lahiran aja sih. Buktinya ada foto USG aku, data-data pribadi aku yang disebar, karena kan memang ininya kehamilan aku ini kan tadinya ditutupin sama aku ya, sama dia secara sengaja disebarluaskan ke orang-orang ini, dan mengharapkan orang-orang yang ada di grup ini 500 orang ya menyerang aku, dan bentuk ancamannya, bentuk terornya juga udah aku dapetin gitu, dan semua buktinya ada. Aku kalau untuk pertanggungjawaban dari bentuk finansial atau yang lain-lain dinikahkan itu tidak pernah terpikirkan oleh aku, karena memang kan ini tanggung jawab aku ya. Aku yang salah kok, aku dari awal udah akuin ini kesalahan aku yang harus tanggung jawab. Aku nggak perlu pertanggungjawaban dia, cuman memang aku melaporkan minta perlindungan hukum karenanya ada ancaman yang membahayakan janin aku. Kalau tidak, pasti sampai kapanpun ini tidak akan terekspos. Karena selama 9 bulan aku berhasil nutupin ini kok. Pasti, tapi itu nanti. Yang jelas sekarang yang terpenting kondisi kesehatan janin aku dulu, mental aku dulu. Kedepannya nanti bisa aku bikin yang lain. Next, kalau misalnya dia mau peran, mungkin. Oh, itu aku belum bisa pikir. Mbak, video Rodi dari Natali sendiri seperti apa Kak? Mungkin ada komunikasi? Kalau video dari Natali, aku secara personally aku nggak pernah kenal ya sama Natali ya. Maksudnya aku tidak pernah berteman dan tidak pernah ada masalah juga. Jadi kalau misalnya memang video parodi itu memang ditunjukkan kepada aku ya, kalau memang Kak Natali ada itikat baik minta maaf, pasti aku maafin, karena kan ngeliat dia juga ada ibu, punya anak ya. Dia punya anak, juga dia pernah, ya dia single parent juga, jadi pasti aku maafin kalau dia minta maaf. Tapi sampai sejauh ini belum ada Belum. Sama DJ Panda udah ada ketemu lagi? Belum. Komunikasi emang udah menutup atau gimana? Komunikasinya dia ada chat memang. Chatnya itu pengen ke rumah, tadi katanya dia ke rumah aku. Cuman aku kan memang udah ke rumah sakit, tadi baru dari rumah sakit kan, jadi nggak ketemu. Mbak Era izin menegaskan berarti terlapor dalam hal ini DJ Panda? Yes. Sampai sekarang ya masih flek-flek aja sih, mungkin karena kecapean kan, karena aku harus bolak-balik tadi dari rumah sakit terus ke polisi. Jadi ya itu aja sih. 8 Agustus.
Kalian nggak Baik. ditemani sama kuasa hukum. Aku nggak ada lawyer, aku nggak pakai kuasa hukum. Kenapa alasannya mungkin Mbak? Alasannya tidak. Mungkin belum butuh aja kali. Mungkin nanti. Udah ada teman yang menyarankan gitu kan. Oke. Udah. Halo Sobat Entertainment News, kembali lagi bersama kami dengan kabar terkini dari dunia selebriti tanah air. Hari ini, sorotan publik tertuju pada aktris sekaligus selebgram Erika Charlina yang baru saja menjalani pemeriksaan selama hampir 3 jam di kantor kepolisian. Pemeriksaan ini berkaitan dengan laporan kasus dugaan pengancaman yang melibatkan sosok DJ Panda. Saat ditemui awak media usai pemeriksaan, Erika tampak tenang namun tak menampik bahwa prosesnya cukup panjang. Ia bahkan menyebut, banyak banget pertanyaannya. Ya saya jawab sebisa saya, ungkap Erika dengan nada santai. Apa saja yang sebenarnya ditanyakan penyidik kepada Erika? Bagaimana tanggapan Erika soal laporan tersebut? Dan benarkah ada bukti baru yang diserahkan? Simak informasi lengkapnya hanya di Entertainment News. Karena kami akan mengulas semua fakta dan reaksi terkini dari pihak terkait. Kasus pengancaman yang dilaporkan aktris Erika Charlina mulai didalami penyidik Polda Metro Jaya. Terbaru, perempuan berusia 31 tahun itu menjalani pemeriksaan pada Kamis malam, tanggal 24 Juli tahun 2025 dan dicecar banyak pertanyaan oleh penyidik. Ada banyak banget, ujar Erika usai pemeriksaan yang berlangsung sekitar 3 jam. Selain dirinya, saksi-saksi yang ia bawa juga turut diperiksa untuk memberikan keterangan. Termasuk juga saksi-saksi kan tadi pada datangkan. Jadi aku temenin juga, jelasnya. Saksi yang dihadirkan Erika berasal dari dalam grup yang diduga menjadi sumber ancaman DJ Panda. Para saksi merupakan penggemar yang berada di dalam grup tersebut. Saksinya fans-fans yang ada di dalam grup itu, ungkapnya. Dengan demikian, Erika mengonfirmasi bahwa ancaman yang ia terima memang terjadi di dalam sebuah grup fanbase. Berarti ancamannya itu dia ada di dalam grup fanbase itu, Kak? Tanya seorang wartawan. Iya, jawab Erika singkat, membenarkan. Erika, dalam kesempatan yang sama, memastikan proses hukum atas laporan pengancaman sudah berjalan sebelum DJ Panda memberikan klarifikasi kepada publik. Karena memang ini sudah berjalan ya proses hukumnya. Jadi klarifikasi dia tuh ada setelah hukumnya sudah berjalan, jelasnya. Dengan demikian, Erika memilih untuk mengikuti proses hukum yang berlaku lebih dulu sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap DJ Panda. Kalau itu aku lihat nanti dulu sih, karena kan memang kan dia harus datang dulu ke sini kan, ucapnya. Erika tak lupa memastikan bahwa memang sosok DJ Panda yang ia laporkan buntut dugaan pengancaman. Ya seperti yang kalian udah tahu itulah, pungkasnya. Pemeriksaan selama 3 jam yang dijalani Erika Charlina menandakan bahwa kasus laporan pengancaman dari DJ Panda ini ditanggapi serius oleh pihak berwajib. Meski mengaku mendapat banyak pertanyaan, Erika menunjukkan sikap kooperatif dan tetap tenang dalam menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. Publik pun kini menanti kelanjutan dari kasus ini, termasuk apakah akan ada pemanggilan pihak-pihak lain serta kejelasan mengenai bukti-bukti yang dilaporkan. Di tengah berbagai spekulasi yang beredar, sikap terbuka dan profesional dari Erika menjadi contoh bagaimana figur publik seharusnya menghadapi permasalahan hukum dengan bijak. Itulah informasi terbaru seputar pemeriksaan Erika Charlina terkait laporan pengancaman dari DJ Panda. Kasus ini jelas masih akan terus bergulir, dan publik tentu berharap kebenaran segera terungkap agar tidak ada lagi kesalahpahaman atau opini yang simpang siur di masyarakat. Sebagai publik figur, sikap terbuka dan kooperatif yang ditunjukkan Erika patut diapresiasi. Namun di sisi lain, semoga proses hukum ini dapat berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai prosedur, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Terima kasih telah menyaksikan update hari ini di Entertainment News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar dunia hiburan tanah air. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi ya, Sobat Entertainment.